Bapak Ibu rahmati Allah, saya pernah berhadapan dengan mereka. Ketika itu saya diminta menasehati seorang muslimah yang dia aktif di masjid, di kampus pun aktif, tapi ternyata diam-diam dia masuk Syiah. Tidak jauh dari kampusnya, itu di daerah Bandung Utara, itu ada Al-Jawad, pusat pengkaderan Syiah bagi mahasiswa dan dosen. Ya, ada 3 orang yang disiahkan dari kami saat itu, dari jamaah kami. 2 perempuan, ya, 1 laki-laki. Nah, itu fitnah pertama dari fitnah Salah. Jadi munculnya kelompok yang bernama Syiah. Ya, belum lama ini meninggal tokoh besarnya di Indonesia, Pak. Itu tetangga kami, Pak. Ya, Jalaluddin Rahmat. Rumahnya hanya 15 menit dari rumah saya, Pak. Ya, itu di daerah Kebaktian, Bandung, di Kiara Condong. Bapak Ibu rahmati Allah, saya pernah berhadapan dengan mereka. Ketika itu saya diminta menasehati seorang muslimah yang dia aktif di masjid, di kampus pun aktif, tapi ternyata diam-diam dia masuk Syiah. Tidak jauh dari kampusnya, itu di daerah Bandung Utara, itu ada Al-Jawad, pusat pengkaderan Syiah bagi mahasiswa dan dosen. Ya, ada 3 orang yang disiahkan dari kami, Pak, saat itu, dari jamaah kami. 2 perempuan, ya, 1 laki-laki. Itu Bapak Ibu. Dan Syiah bukan Islam, Bapak Ibu. Saya diminta berdebat dengan ustadznya. Maka kemudian saya bawa Quran oleh-oleh dari Beirut, yang ada tafsirnya dari Libanon. Kenapa harus saya dari Libanon bawa? Karena Libanon pemimpinnya Syiah, Hasan Nasrullah, dalam gerakan Hizbullah. Bagi kita bukan Hizbullah tapi Hizbulata. Ya. Kemudian bawa hadis oleh-oleh dari Yaman, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya bawa hadisnya. Ustaz, biar dialog kita efektif, ini Qurannya, ini hadisnya. Ustaz bisa lihat Qurannya asli dan ini hadisnya. Apa kata Ustaz Syiah ini? Mohon maaf Ustaz, Quran kita beda, hadis kita juga beda. Kedua-duanya tidak bisa jadi referensi debat kita. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz? Ini asli Ustaz. Demi Allah. Enggak Ustaz, Quran kita beda. Bayangkan Pak. Khomeini, tokoh spiritual Syiah Iran, dia mengatakan, tidak satu huruf pun Quran kita sama dengan Quran umat Islam Ahlus Sunnah. Jadi sangat beda Pak. Kemudian saya bertanya, seperti apa Quran yang asli menurut Anda? Quran yang asli adalah Quran yang ditulis oleh tangan Ali bin Abi Thalib. Ya. Seperti apa Qurannya? Boleh saya lihat? Qurannya terdiri dari 17.000 ayat Pak, 90 juz Pak. Punya kita cuma 30 juz, mereka 90 juz. Allahu Akbar. 30 juz aja susah hafalinnya Pak ya. Bu, hafal berapa juz Bu? Hafal 30 juz apa juz 30 Bu? Hafal? Juz 30 ya. Mereka 90 juz Bapak Ibu. Quran ini tidak bisa kita kami gunakan Ustaz. Quran ini sudah ditahrif, dirubah, wa tankis, dikurangi jumlahnya oleh para sahabat. Fitnah itu Ustaz. Saya tidak mengatakan fitnah, itu sejarah. Oh, kalau begitu sejarah kita beda. Kemudian boleh saya lihat Qurannya? Oh, Qurannya masih disembunyikan. Loh, kenapa disembunyikan? Ya kalau tidak disembunyikan nanti kalian akan merubahnya. Terus kapan Quran ini akan kalian dapatkan? Nanti menjelang hari kiamat. Al-Mahdi Al-Muntazir akan membawa Quran yang asli ya untuk kami amalkan. Sebentar Ustaz, muncul di akhir zaman 90 juz, kapan ngamalinnya? Ya. Tidak masuk ya, dan hadis yang mereka gunakan bukan hadis kita. Di depan saya mereka mengatakan hadis yang diamalkan ahlu sunnah sekarang, ahlu sunnah wal jamaah sekarang tidak lebih berharga ketimbang sayap seekor nyamuk. Tidak ada nilainya di mata mereka. Sunnah yang mereka pegang adalah utsrah ahlul bait. Bapak Ibu, di laptop saya pegang, saya simpan akidah mereka. Ya, dimulai dari syahadatnya beda dengan kita. Dimulai dari sholatnya beda, azannya beda, wudunya beda, ibadah hajinya beda, Quran dan hadisnya beda. Lalu kenapa
Kenapa dikatakan Islam? Bahkan Tuhannya beda dengan kita. Ayatullah Al-Gharawi, tanda petik menurut saya, atau Syaitan Al-Gharawi mengatakan, inna ilahana ilahul ladzi anzala ila Ali bin Abi Thalib. Tuhan kita adalah Tuhan yang menurunkan wahyunya pada Ali bin Abi Thalib, dan Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Muhammad bin Abdullah laisa ilahana, bukan Tuhan kita. Itu Tuhannya berbeda, Bapak Ibu. Baik, apa yang harus saya perlihatkan di sini, Bapak Ibu sekalian? Ini contoh saja, ini syahadat mereka. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له لا Nah, ini Yasir شبيه Al-Habib. له Semoga ولا Allah نظير melaknatnya, Bapak لا Ibu. شبيه له Bapak ولا minta rezeki نظير ilmunya. Ini Yasir Al-Habib أشهد أن dan ini Idris محمدا Al-Maghrib. رسول الله أشهد Ini أن pengumuman masuk محمدا Syiahnya رسول Idris الله Al-Maghrib. Sallallahu Dia murtad dari alaihi Islam, wasallam. masuk Syiah. وأشهد Dibimbing oleh pemuka أنه agama Syiah سيد sekarang. الأنبياء وأشهد Baik, Bapak Ibu أنه rahmatullah, kita lihat سيد bagaimana prosesi الأنبياء masuk Islam, masuk Syiahnya Idris Al-Maghrib. وخير الخلق أجمعين وخير الخلق أجمعين وأشهد أن أمير المؤمنين عليا وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله ولي الله صلوات الله وسلامه عليه وأشهد أن فاطمة الزهراء وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين وأبناءها المعصومين حجج الله حجج الله صلوات الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعثمان لا وعائشة شريك له ولا وحفصة نظير وعائشة وحفصة في النار في النار أبرأ أشهد أن إلى الله محمدا رسول أبرأوا إلى الله وإلى رسوله وإلى رسوله من أبي بكر وأشهد من أبي أنه بكر سيد وعمر الأنبياء وعمر وعثمان وعائشة وعائشة وحفصة وحفصة وخير وسائر الخلق أجمعين أعداء وخير الخلق أهل أجمعين. بيت رسول الله وسائر Baik, Bapak Ibu, itu paragraf أعداء pertama, Bu. أهل أهل Ini syahadat terpendek. بيت رسول الله رسول الله. Paragraf pertama dari syahadat mereka. Sama tidak dengan syahadat kita? Beda ya Bapak Ibu. Beda redaksinya. Oke, tapi kita masih mentolerir karena kalimatnya tidak menyimpang. Ya, oke, kita tolerir. Nah, ini paragraf yang kedua Bapak Ibu dari syahadat mereka. وأشهد أن أمير المؤمنين عليا وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله ولي الله صلوات الله وسلامه عليه وأشهد أن فاطمة الزهراء وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين وأبناءها المعصومين حجج الله حجج الله صلوات الله عليه. Nah, ada tidak dalam syahadat kita Bapak Ibu? Tidak ada. Mereka mengada-ngada. Ini syahadat versi mereka. Gulu fiddin, ini karakter mereka. Karakter mereka sama dengan karakter ahli kitab, mengada-ada di dalam agama. Dan ini paragraf yang ketiga, dan ini yang paling ekstrim Bapak Ibu. أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار في النار أبرأوا إلى الله أبرأوا إلى الله وإلى رسوله وإلى رسوله من أبي بكر من أبي بكر وعمر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وعائشة وحفصة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله وسائر أعداء أهل أهل بيت بيت رسول الله رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وآله. صلوا على محمد وآل محمد. Itu Bapak Ibu sekalian, syahadat terpendek mereka. Dan mereka ucapkan di hadapan saya Bapak Ibu. Nah, lalu saya katakan, mohon maaf Ustaz, kayaknya debat kita selesai. Sudah jelas perbedaan di antara kita. Demi Allah, apa yang saya dengar dari awal sampai akhir tadi Ustaz mengatakan, itu bukan dari Islam. Marah Ustaz ya Pak. Anda mengatakan bukan dari Islam? Demi Allah, bukan dari Islam.
Demi Allah, tolong saksikan. Bagi saya bukan dari Islam, dari awal Ustaz sampaikan sampai akhir. Berarti Anda mengkafirkan saya. Saya tidak mengkafirkan Anda demi Allah. Tapi apa yang Anda sampaikan demi Allah, jangankan dengan hati saya, logika saja tidak bisa memahami. Bagaimana akan Anda membangun sebuah kepercayaan atas sebuah kitab yang hari ini pun kitabnya tidak ada? Saya tidak percaya, Ustaz. Berarti Anda mengkafirkan saya. Ya alhamdulillah kalau Anda merasa saya kafir. Marah dia, Pak. Allahu Akbar. Beliau mengajak saya mubahalah. Ustaz, jangan main-main dengan mubahalah, Ustaz. Di antara kita akan diazab Allah. Itu yang saya harapkan. Allahu Akbar. Dia sungguh-sungguh meminta mubahalah. Saya ulurkan tangan saya. Baik, kita mubahalah, Ustaz. Saya akan meminta kepada Allah. Allah melaknat seseorang di antara kita. La'allahu ya'la'anana. La'natan kabiratan 'ala man tunza'u qiblah. Aku minta kepada Allah, saya minta kepada Allah, Allah melaknat salah seorang di antara kita dengan laknat yang belum pernah Allah turunkan sebelumnya. Itu 2007 kan. Wallahu a'lam, dia masih hidup atau tidak. Saya masih hidup, Bapak Ibu sekalian. Dan saya pertaruhkan iman Islam saya mubahalah dengan orang Syiah, disaksikan oleh yang hadir hari itu.